Oke, untuk masyarakat Kerinci Kota Sungai Penuh ya, hari ini sudah hadir di studionya Bayu Channel dari Polres Kerinci. Dalam hal ini tamu hormat Bayu di hari ini bersama Kompol sampai Nelaban SA Hemham, beliau Kabak Ops Polres Kerinci Kota Sungai Penuh. Hari ini ya Bayu santai-santai bela ya untuk masyarakat Kerinci Kota Sungai Penuh. Jadi sesuai dengan apa yang akan tema kita hari ini, pemilu kan dekat lagi nih ya kan, pilkada ya, baik untuk pemilihan kepala daerah maupun wali kota. Tentu keamanan menjadi prioritas untuk masyarakat dan juga bangsa kita. Dalam hal ini Bayu dengan topik pengamanan jelang pilkada 2024. Bang, terima kasih banyak sudah hadir di studio Bayu Channel. Ya. Jadi pengikut Bayu luar biasa ya, beliau sudah hadir, suatu kehormatan untuk Bayu. Dalam hal ini kita akan memberi informasi sejauh mana tentang pengamanan pilkada di 2024 untuk Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Abang ya sedikit Bang, masyarakat Kerinci ingin tahu ya kan, sebelumnya bertugas di Kerinci udah berapa lama? Jadi kebetulan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang masyarakat Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Saya di Kerinci ini udah 1 tahun bertugas sebagai Kabak Op di Polres Kerinci ini. Dan sebelumnya saya memang berdinas di Polda, saya kebetulan berdinas di Propam Polda Jambi. Iya. Jadi selama di Kerinci Bang, gimana perbandingan suasana wilayah hukum yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh dengan di daerah lain? Jadi kalau kita bahas masalah Kerinci, sebenarnya Kerinci ini adalah unik. Uniknya dalam arti namanya juga Kerinci karena keindahannya membuat orang rindu dan cinta. Jadi ini seharusnya kita jaga. Jadi kenapa saya sampaikan unik-uniknya, di samping keadat di Kerinci ini masih dijunjung tinggi, kemudian anugerah dari Yang Kuasa memberikan alam yang indah, seharusnya kita masyarakat Kerinci ini harus bangga. Karena kenapa? Kalau di kabupaten-kabupaten lain, mungkin khususnya di Provinsi Jambi aja nih dulu, tidak ada di kabupaten lain seperti yang ada di Kerinci ini. Semua sumber daya alamnya komplit di Kerinci. Iya. Indah alamnya, udaranya yang sejuk, jadi semuanya komplit benar kalau di Kerinci. Yang paling khas di Kerinci Bang, kulinernya atau wisatanya gimana? Apa yang paling Abang suka di Kerinci? Untuk di Kerinci ini ya memang semua makanan itu enak. Jadi di samping faktor makanannya juga enak, cuman kita warga Kabupaten dan Kota Madi juga harus hati-hati. Kebetulan kalau kita lihat di Kerinci ini kan banyak lemak, jadi kalau kita nggak barengi olahraga, hati-hati untuk penyakit-penyakit. Itu tadi kolesterol, apalagi dengan suasana alamnya ya. Jadi benar. Sedikit nafsu makannya mungkin agak luar biasa. Oke, kita langsung untuk masyarakat saat ini, kan sebentar lagi Bang, boleh menghitung bulan lagi lah ya, pilkada, pesta demokrasi akan dimulai di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini sejauh mana persiapan dari Polres Kerinci menghadapi situasi dan kondisi itu? Kalau pada prinsipnya kita Polres Kerinci ini bersatu padu dengan seluruh instansi dan masyarakat, terutama dibantu masyarakat. Kita siap untuk mengamankan tahapan pilkada. Apalagi sekarang kemarin ya syukur alhamdulillah masyarakat Kabupaten maupun Kota Madi Sungai Penuh cukup cerdas. Cukup cerdas dalam artinya mulai dari pendaftaran semua bisa ditata, diatur dengan rapi sehingga tidak ada lagi gesekan-gesekan. Katanya sebelumnya Kerinci itu rawan, tapi kami berharap untuk ke depan ini Kerinci ini harus lebih berubah daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalau kita melihat hasil dari indeks kerawanan pemilu yang baru keluar dirilis kemarin. Untuk Kabupaten dan Kota Kerinci itu ya luar biasanya udah keluar dari zona yang paling rawan. Jadi malah kabupaten lain yang terdapat ibaratnya zona paling rawan, tapi itu semua tergantung sama masyarakat, masyarakatnya lagi ya. Untuk kesiapan kita, kita jelas sekarang ini udah siap. Jadi kalau dalam istilah kami itu
ada asta siap, 8 kesiapan kita itu mulai dari piranti lunak kita semua sudah siap, alat-alat itu, posko kita semua sudah siap. Kita sudah melaksanakan di lapangan Pemda kemarin, Praop itu bagaimana sistem pengamanan kota ini seandainya terjadi chaos pun kita sudah siap yang terburuk. Kemudian yang perlu harus kita jaga itu siap kondisi Kamtibmas. Jadi masyarakat juga sekarang ini harus bisa menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Karena apa Mbak Yu? Sekarang ini untuk kondisi jumlah masyarakat kabupaten dan kota itu kalau kita kalkulasikan itu ada sekitar 400 lebih. 400.000 lebih masyarakat. Sementara perbandingan dengan polisi itu kita hanya di kisaran 539. Jadi cukup apa Bang untuk mengamankan bila mana terjadi situasi yang kalau kita tidak dibantu masyarakat mustahil itu bisa aman. Jadi perbandingannya 1:800 orang. Satu kondisi menjaga 800 orang itu paling nggak mungkin. Tapi berkat peranan dari masyarakat itu tadi, kalau ada istilah kita itu bagaimana masyarakat itu harus bisa jadi polisi bagi dirinya sendiri. Tanpa dukungan dari masyarakat kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian untuk siap masyarakatnya juga, masyarakat kita ini juga ke depan ini harus cerdas. Ini kan pesta demokrasi. Dalam arti yang namanya pesta itu, yang namanya kita gembira. Dalam arti jangan sempat lagi ada keributan, gesekan-gesekan. Pilihan boleh beda, tapi keamanan dan persatuan itu yang tetap nomor satu ya Bang ya. Kemudian untuk kekuatan personil kita sampaikan juga untuk Polres Kerinci itu melibatkan 450 personel Polres Kerinci ini, ditambah kita minta dari bantuan dari Kodim juga ada disiapkan personalnya, kemudian kita minta BKO dari Polda itu sebanyak 200 orang dan juga dari Brimob sendiri 100. Jadi nanti kekuatan kita itu cukup full di Kerinci ini. Dan kita berharap, kita pastikan aman. Semuanya baik-baik saja Bang ya. Tentu Bang ya, ke depan ya kan gejolak tensi politik ya, baik pendukung A, B dan C itu tentu sedikit memanas ini. Tentu ada black campingnya juga ya kan. Nah yang kita wanti-wantikan ini sosial media Bang itu cukup memicu, apalagi saat ini kan sosial media Facebook ya, TikTok, Instagram ya, Twitter juga itu kadang-kadang itu cukup sangat menyulut kadang-kadang itu. Bagaimana Abang Polres Kerinci dalam hal ini ya melihat jika terjadi potensial ya adanya saling menjatuhkan, menghujat pengguna sosial media ini Bang, baik pendukung ataupun haters dan netizen yang lain. Makanya sekarang ini kita menjalin komunikasi juga dengan para paslon. Jadi dari para paslon itu ada mungkin media center mereka di situ. Kita akan menjalin hubungan komunikasi antara dengan mereka, dan kita juga nanti akan bersama-sama dengan Bawaslu. Kalau di kita itu sudah ada Gakumdu, nanti tahapan ini kita sudah ada Gakumdu, dalam arti kita ada patroli cyber. Jadi kita akan melihat ibaratnya ya namanya kampanye itu ya silakan para simpatisannya silakan berkampanye visi misinya, dalam arti bukan black campaign lagi, jangan sampai negatif campaign. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda semua dalam arti kita dekati. Dan kita jajaran juga sudah merintahkan sampai ke bawah. Dalam arti mulai sampai Babin Kamtibmas itu wajib menjumpai para tokoh, menjumpai dalam arti silaturahmi, menjalin komunikasi. Dalam arti memastikan ibaratnya ini adalah kontestasi pemilu kada, ini adalah pesta, dalam arti jangan sempat ada gesekan-gesekan di situ. Pada intinya kita boleh beda pilihan, masyarakat kita ini boleh pilihan, tapi keamanan Kerinci dan persatuan Kerinci yang harus ditambah. Betul. Nah, jadi untuk semua penonton ya, masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, pemilih kita begitu banyak ya kan. Jadi calon pun bermunculan begitu banyak. Jadi kita boleh berbeda pilihan, tapi tetap situasi keamanan kita harus tetap kita jaga ya Bang ya. Tentu Bang, kita kan ini jauh ya kan, kita tidak bisa meramal dan memprediksi apakah ada terjadi kerusuhan ya kan, pelanggaran pemilu itu ya kan. Kita harap itu semua baik-baik saja lah ya, dari Morema sampai turun berasap lah Bang. Semoga dalam keadaan situasi yang aman lah. Bila mana terjadi nanti Bang, kita anggaplah terjadi juga nih ada kerusuhan di beberapa titik ya kan, di beberapa desa. Tentu ada sanksi pelanggaran dalam hal ini, dinas instansi terkait, ada Kapolres juga, ya kan, ada kejaksaan juga, ada hukum dalam hal ini. Mbak Yu, tentu yang turun pertama ini pihak keamanan, dalam ini kepolisian, ya kan. Bila terjadi itu Bang, ada kerusuhan, sanksi hukumnya gimana nih Bang?
Dalam arti yang namanya perusuh itu Tangkap di tempat. tangkap di tempat, proses dalam arti kita sudah coba mungkin pengalaman kemarin seperti yang di Sungai Abu ya. Iya betul. Dalam arti anak-anak itu di bawah umur, dan ini harus menjadi PR bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten dan Dusun Abua. Dan lebih mirisnya lagi, saya nggak sebutkan oknumnya di situ. Ada sampai anak pelaku tindak pidana umur 12 tahun. Iya. Jadi kalau kita hitung ke depan, bagaimana nanti generasi-generasi muda kita ke depan? Kalau itu kita nggak kita bina dari sekarang. Makanya selalu konteks religi itu yang harus utama. Jadi sekarang ini Mbak Yu, kami di Polres itu sudah ada tim Dai Polres namanya. Oh, tim Dai Polres ya. Memang khusus anggota-anggota kita yang sudah punya pemahaman masalah agama, dan ini kita dorong setiap Jumat itu melaksanakan Jumat keliling. Betul. Yang mana yang kita anggap betul-betul daerah rawan. Daerah rawan. Dan saya tegaskan di sini, kita tidak kasih ampun bagi pelaku-pelaku kriminal yang ada di wilayah hukum Polres Kerinci. Betul. Apalagi yang namanya itu premanisme. Iya. Kerinci bukan tempat untuk premanisme, dan haram bagi Kerinci ini, Bumi Sakti Alam Kerinci ini untuk istilah premanisme itu tadi. Kita tegaskan di sini sekali lagi. Iya, betul ya. Jadi menyinggung juga tadi ada kejadian di beberapa antara Sungai Abu dan Kota Tempat. Jadi prosesnya itu mudah-mudahan tidak terulang lagi untuk di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ya Bang ya. Oke. Jadi Bang, ini mungkin agak sedikit mohon maaf sebelumnya ya. Masyarakat yang selama ini ya kan mungkin itu sudah bergeser nih Bang ya, pola pikir masyarakat ya, pengetahuan masyarakat juga dengan polisi ya kan. Kadang-kadang dulu ya kan masyarakat beranggapan polisi ini kadang-kadang nggak polisi ini kadang-kadang nggak benarnya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi ya, sosial media yang juga berseliuran ya kan, dulu dipertanyakan polisi ini netral gak sih dalam menghadapi pilkada ini? Kadang-kadang ada nggak titipan politik nih Bang? Bagaimana polisi ini boleh gak tidak netral atau boleh gak endorse politik? Jadi intinya polisi itu kemarin pas kunjungan Pak Kapolda ke sini, beliau juga menegaskan sekali lagi masalah netralitas kita dalam pemilu kada. Makanya kami nanti minta masukan juga dari masyarakat dalam arti apabila ada anggota Polri terlibat dalam plot politik praktis sampai dia memilih dalam arti berpihak kepada salah satu paslon, Pak Kapolda tegaskan hanya 3 detik. Dalam tempo dari 3 detik yang bersangkutan itu akan dipindahkan dari Polres Kerinci. Jadi kita tegas di samping sanksi etika dan disiplin yang harus dia terima. Jadi kita tegas, makanya kita juga kalau memang ada masyarakat silakan diadukan ke kita. Dalam arti Pak Kapolres juga sudah membuka hotline-nya di situ, dan bisa juga melapor langsung ke si Propam Polres Kerinci. Dan di situ juga sekarang ini kalau masyarakat kita bisa lihat di Play Store apa kelakuan polisi sekarang ini yang kurang berkenan di masyarakat, silakan dibuka. Dalam arti kita polisi sekarang ini terbuka kok. Betul. Kita bersiap dikritik. Jadi jangan dianggap polisi itu yang anti kritik. Kalau memang anggota kita ada yang tidak profesional di lapangan, silakan dilaporkan dari sini, dan itu segera mungkin pasti akan ditindaklanjuti. Betul. Tentu untuk kita juga selaku masyarakat ya kan, selaku yang ada di lapangan, jadi jangan terlalu mudah menilai sebuah instansi kepolisian hari ini ya kan. Jadi adalah polisi juga manusia, tentu ada oknum-oknum ya kan. Jadi oknumnya itu jika mana kita temukan di lapangan, tentu kita boleh melapor silakan. Sesuai dengan bukti data temuan yang kita temukan di lapangan, silakan boleh membuka pihak polisi membuka. Jadi jangan kita seolah-olah semua polisi satu instansi itu udah seperti itu. Nah, jadi di polisi itu ada juga yang baiknya. Jadi sama halnya dengan kita sebagai manusia yang lain. Oke Bang, mungkin ini sedikit himbauan ya untuk masyarakat Kabupaten Kerinci. Dalam hal ini apa sajalah ya, untuk situasi yang aman baik dalam menghadapi pesta demokrasi ini, dan juga situasi yang dikira mana tidak membaik untuk Kabupaten Kerinci. Himbauan untuk masyarakat Bang saat ini. Baik, kami imbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Madya Sungai Penuh. Kami mohon kepada seluruh warga masyarakat dalam rangka menjaga keamanan ketertiban masyarakat, biar Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kita ini betul-betul aman. Kami berharap dalam menjelang pilkada ini agar tetap menjaga kondusivitas keamanan di Polres Kerinci ini. Kita ingatkan sekali lagi, pilihan boleh beda, tapi keamanan dan persatuan Kerinci dan Kota Madya Sungai Penuh adalah yang utama. Bagaimanapun
calon-calon yang dipilih saat sekarang ini adalah putra-putra terbaik dari Kabupaten Kerinci dan Kota Madya Sungai Penuh yang akan memimpin Kota Kerinci, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh 5 tahun ke depan. Terima kasih.